sehat, dan dengan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, pada saat hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama, meski masih hanya lewat online, tapi Cici percaya ibadah ini akan memberkati adik-adik semua. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita memuji Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada saat hari ini kami masih bisa beribadah bersama-sama, kami masih bisa memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, memuji Tuhan bersama-sama, berkati agar ibadah kami hari ini bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, sebentar kami juga memulai ibadah kami hari ini, sertai kami dari awal hingga akhirnya Tuhan, biar kiranya ibadah kami ini bisa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ya, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Kini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan, Cici mau bacain ayat hafalannya dulu ya. Iya. Nah, sebelum adik-adik bacain ayat hafalannya, nanti adik-adik sebutin kalimat ini ya. Kalimatnya, saya adalah milik Allah. Sekali lagi ya, pakai gerakan. Saya adalah milik Allah. Oke? Jangan lupa ya, pakai kata-kata itu, pakai kalimat itu sebelum bacain ayat hafalannya. Ayat hafalannya kita baca sama-sama juga ya. Di Yeremia 29 ayat 11. Isinya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, itu ayat hafalannya buat kelas besar ya. Buat yang kelas sabar juga, yang kelas sedang. Kelas yang kecil, ayat hafalannya Yeremia 29 ayat 11b. Dimulai dari demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, amin. Hafalin ya ayat hafalannya, habis itu kirim ke grup GPSDI. Minta mami papinya dikirimin. Oke? Yuk kita dengerin firman Tuhan bersama-sama. Ya adik-adik, saat ini kita mau dengerin firman Tuhan. Cici mau cerita kalau pada zaman dahulu itu ada seorang bapak dan seorang ibu. Yang bapak bernama Bapak Abram, yang ibu bernama Ibu Sarah. Ya, kira-kira mereka tampaknya seperti ini.
Ya, di negara mereka pada zaman dahulu itu belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada motor, bahkan sepeda pun belum ada. Jadi waktu dulu kalau mau pergi jauh, mereka harus jalan kaki. Atau kalau mereka mau yang pergi jauh banget, mereka harus pakai unta. Mereka bawa untanya buat jadi alat transportasi. Nah, pada zaman dahulu juga mereka itu belum tinggal di rumah seperti kita. Mereka dulu tinggalnya di sebuah desa perkemahan. Ya, kira-kira seperti inilah mereka ini. Ya, mereka seperti ini tinggal di dalam sebuah kemah. Dan pada malam hari juga pada saat itu, pada malam datang, mereka kalau tidur pakai selimut, di bawahnya dikasih selimut buat jadi alas tidurnya. Nah, setelah itu mereka tiduran, terus mereka berbaring sambil lihat bintang-bintang. Wah, bintangnya banyak sekali. Pada malam itu bintangnya pada berjuta-juta banyaknya. Ya, mereka senang melihat bintang-bintang kalau pada malam hari. Dan mereka juga punya binatang, nggak unta aja. Mereka punya kambing, punya domba. Nah, bulu domba tadi biasanya dijadikan selimut buat mereka yang tadi mereka tidur. Dijadikan selimut dan dipakai tidur. Setelah itu pada suatu hari Tuhan Yesus datang. Dan ya, kita baca ya firman Tuhannya. Ada di Kejadian 12 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Tadi Tuhan Yesus bilang kalau Bapak Abram diminta untuk pergi ke suatu tempat yang jauh, ke tanah yang baru. Tuhan Yesus minta buat Abram pergi ke sana, buat ninggalin teman-temannya dan ninggalin negaranya saat itu, tempatnya saat itu. Tuhan juga menjanjikan kalau Abram akan diberkati, keluarga Abram akan diberkati dalam cara yang menakjubkan. Bapak Abram akan diberi cucu dan anak yang sangat banyak, seperti bintang-bintang di langit, seperti bintang-bintang yang biasanya Bapak Abram lihat pada malam hari sebelum tidur. Ya, sebenarnya dan karena Tuhan juga bilang, karena kamu dan keluargamu adalah milikku, milik Allah. Aku akan memakai kamu agar seluruh dunia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang benar. Agar seluruh dunia tahu bahwa aku adalah Allah yang benar. Pada saat itu keputusan yang cukup berat. Abram dan Sarah diminta untuk pergi ke tempat yang baru. Itu bukan sesuatu yang mudah, itu menjadi suatu pekerjaan yang besar. Jadi Abram dan Sarah berdiskusi tentang hal yang berat itu, dan mereka mengira-ngira, di tanah yang baru ini saya disuruh kemana ya? Tempatnya enak nggak ya? Makanannya saya bisa makan nggak ya? Enak nggak ya? Terus air juga, air sungainya hangat atau gimana? Saya nggak tahu. Tapi ya
Abram dan Sarah saat itu sangat ingin sekali mujizat Tuhan. Karena pada saat itu Abram dan Sarah belum memiliki anak satupun. Tetapi Abram dan Sarah percaya kalau Allah pasti menepati janji pada umatnya. Mereka tahu bahwa mereka dikasihi oleh Allah, Allah mengasihi mereka. Dan mereka juga tahu kalau mereka adalah milik Tuhan Yesus, milik Allah. Ya, mereka tahu kalau mereka itu milik Allah. Dan setelah itu, besok paginya mereka berkemas. Mereka memasukkan semua barang-barangnya ke dalam tasnya. Mereka memasukkan pakaiannya. Mereka memasukkan barang-barang lainnya. Dan mereka menaruhnya ke unta mereka. Mereka membawa unta mereka untuk pergi jauh. Ya, mereka saat itu pergi dan mereka bersiap-siap untuk berjalan. Mereka berpamitan dengan tetangga-tetangganya, dengan sanak saudaranya. Mereka berpamitan dan setelah itu mereka mulai perjalanan. Mereka berjalan jauh sekali. Mereka berjalan. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Mereka memuji Tuhan sepanjang perjalanan dengan sukacita. Mereka memuji Tuhan tiada jemu-jemu sampai mereka sampai di suatu tempat yang Tuhan janjikan. Tuhan menuntun mereka juga sepanjang perjalanan sampai ke tempat yang baru yang Tuhan janjikan itu. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita tahu bahwa Tuhan mengasihi Abram dan Sarah. Tuhan menepati janjinya. Tuhan yakin, Tuhan bilang kalau Abram dan Sarah itu adalah milik Allah. Tapi tidak hanya Abram dan Sarah, tapi kita juga, adik-adik juga semua dikasihi oleh Allah. Kita juga, adik-adik juga adalah milik Allah. Seperti tadi yang Cici bilang, saya adalah milik Allah. Sekali lagi ya, kita bilang sama-sama, kita bilang bareng-bareng. Ayo dengan semangat. Saya adalah milik Allah. Yes, amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semua tetap berdoa, tetap memuji Tuhan dengan sukacita, tetap percaya dan pelajari terus firman Tuhan. Lalu hafalin ayat hafalannya tadi dengan jargon depannya ya, dengan kata-kata depan tadi, kalimat yang tadi. Saya adalah milik Allah. Yes, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan bersama-sama. Kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang janji-Mu yang sungguh menakjubkan Tuhan. Kau menjanjikan Abram ke tempat yang baru dengan yang lebih baik Tuhan. Dan kami juga dari cerita ini kami tahu Tuhan kalau kami adalah milik Engkau. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, berkati guru-guru yang ada di GPSDI Tuhan, guru-guru sekolah minggu, biar kiranya kerja kerasnya tidak sia-sia begitu saja. Anak-anak juga tetap terberkati oleh firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dari cerita yang kami dengar ini bisa menjadi rema bagi hidup kami dan bisa menjadi berkat dan bertumbuh iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik jangan lupa ya, hafalan ayat hafalannya pakai kata-kata kalimat depannya. Saya adalah milik Allah. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa lagi.